Assalamualaikum, salam tandan berduri. Pada kali ini, kita akan membahas penyebab harga sawit di tingkat masyarakat masih murah. Tapi sebelumnya silahkan tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dan terkini seputar dunia kelapa sawit. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKASindo, melaporkan secara umum hingga hari ini, harga tandan buah segar, TBS, belum sama sekali terdongkrak naik. Lebih tepatnya masih jauh dari harga normal yang ditetapkan Dinas Perkebunan di setiap provinsi penghasil kelapa sawit. Secara umum per hari ini harga TBS masih belum move on, masih jauh dari normal atau sesuai Dinas Perkebunan. Data dari APKASindo menunjukkan bahwa seluruh wilayah penghasil kelapa sawit tidak ada yang membeli TBS sesuai dengan harga Disbun. Per tanggal 26 Mei tahun 2022 harga TBS baik di petani swadaya dan mitra sama-sama naik meski hanya sedikit, yakni masing-masing Rp85 per kilogram dan Rp377 per kilogram. Mengambil contoh provinsi dengan disparitas tertinggi yakni Kalimantan Selatan dengan harga penetapan Disbun di Mei tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.692 per kilogram. Per tanggal 26 Mei tahun 2022 harga TBS di wilayah tersebut hanya Rp2.075 per kilogram di tingkat petani swadaya dan Rp2.450 per kilogram di plasma. Sementara itu, hanya harga TBS di Sulawesi Barat yang sesuai dengan penetapan Disbun, baik untuk petani swadaya maupun plasma, yakni Rp1.600 per kilogram. Sulawesi Barat juga menjadi provinsi dengan harga TBS yang paling murah bila dibandingkan dengan 21 provinsi lainnya. Gulat Manurung mengatakan di tengah masa menunggu keluarnya kebijakan Domestic Market Obligation, DMO, dan Domestic Price Obligation, DPO, pihaknya was-was akan harga TBS di tingkat petani, karena kebijakan tersebut akan bisa menghambat proses ekspor minyak kelapa sawit. Kebijakan Domestic Market Obligation, DMO, dan Domestic Price Obligation, DPO, yang berpotensi menghambat proses ekspor, sehingga di tingkat pabrik mendapat kesulitan terhadap pemasaran minyak kelapa sawit beserta turunannya. Hal ini membuat tangki-tangki penyimpanan minyak mentah kelapa sawit masih terisi penuh karena tidak dapat terekspor. Kita ambil contoh saja. Harga buah kelapa sawit rakyat di daerah Mukomuko belum terangkat dan masih dibeli dengan di bawah standar ketetapan pemerintah setempat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Apriansyah mengatakan pihaknya akan kembali mendatangi seluruh pabrik untuk mengetahui akar masalah tersebut. Tim perumus harga komoditas perkebunan kelapa sawit Bengkulu sejak sepekan yang lalu telah menetapkan harga TBS sawit tingkat pabrik tertinggi Rp3.200 per kilogram dan terendah Rp2.400 per kilogram. Namun, harga sawit di pabrik di daerah ini berkisar Rp1.400 sampai Rp1.820 per kilogram, atau lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Asisten Kepala Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT Karya Sawitindo, Mas Robert Indrianto mengaku masih kesulitan menjual CPO sejak keluarnya kebijakan pemerintah pusat melarang ekspor CPO. Menurutnya, kesulitan itu menjadi penyebab harga pembelian sawit masih di bawah ketetapan daerah Mukomuko. Hal yang sama juga diakui oleh Kepala Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT Karya Sawitindo meski larangan ekspor CPO sudah dihapus, tetapi perusahaannya belum bisa membeli sawit milik masyarakat dengan harga mahal. Selain itu, kata dia, tangki penampung CPO yang ada di pabrik sudah penuh.
Nah, ini adalah alasan mengapa harga buah kelapa sawit bisa berbeda dari tim hasil penetapan tandan buah segar di masing-masing wilayah. Sekian yang bisa kami sampaikan, salam tandan berduri.